Ya, maaf ya, terpotong ya. Nah, kita lanjutkan dengan sesi yang ketiga ya. Nah, di sesi kedua tadi kita sudah sampai dengan perumusan kecepatan dalam GLBB ya, yang hasilnya disebut rumus 1 GLBB atau rumus kecepatan ya, yaitu VT sama dengan ya, VT sama dengan V0 plus AT ya. Nah, kita lanjut dengan rumus yang kedua ya. Nah, rumus yang kedua itu ingin menghitung jarak ya. Nah, di rumusan jarak dalam GLBB ya, kalau dalam GLB jarak itu S sama dengan V kali T saja ya, karena kecepatan tidak pernah berubah ya, jadi V kali T saya cukup. Dalam GLBB kan ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir ya, jadi kita menghitung jaraknya tidak sesederhana GLB ya. Kita lanjut ya. Kita dapatkan dari grafik V versus T ya, kecepatan versus atau terhadap waktu. Nah, jadi sumbu grafiknya adalah V untuk vertikal atau variabel terikat ya, untuk variabel bebasnya T atau sumbu datar. Variabel bebas biasanya sumbu datar, variabel terikat biasanya sumbu vertikal, itu kalau dalam matematika. Kita lanjut ya. Nah, misalkan kecepatan awalnya adalah setinggi ini ya, misalkan setinggi ini ya, kita setinggi V0 aja ya. Nah, ini kan 0 gitu kan, 0,0 berarti, nah T0 nya berapa ya, T0 nya kita anggap 0 saja ya. Jadi anggap saja kita melakukan pengukuran dengan stopwatch ya, jadi selalu dari 0 gitu ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, setelah berselang waktu ya, maka kecepatannya berubah ya setelah selang waktu T. Nah, setelah selang waktu T ya, kita sebut saja T ya. Ya, kenyataannya bisa 1 jam, bisa 20 menit, bisa hitungan detik juga bisa ya, tergantung percobaannya. Jadi kecepatannya setelah selang waktu T itu menjadi VT, kecepatan akhir biasanya ya. Di sini VT titik. Nah, maka kita buatkan grafiknya ya, bukan grafik ya, grafiknya keseluruhan apanya? Kurva ya. Kurva. Apa itu kurva ya? Kurva itu adalah garis ya. Garis yang menghubungkan ya, atau garis yang dihasilkan dari grafik gitu ya. Nah, itu disebut kurva atau kumpulan titik-titik dalam suatu grafik ya, dengan memiliki persamaan tertentu. Nah, ya itu kalau matematiknya ya. Kita lanjut ya. Nah, kalau si kurva ini kita arsir ya, daerah di bawah kurva, nah maka ada yang sudah sangat populer dengan bentuk seperti ini ya, sangat istilahnya sangat kenal sekali, yang disebut dengan, iya betul ya, yaitu trapesium. Nah, tetapi seandainya kita anggap saja kita lupa ya bentuk ini trapesium ya, kita ubah saja ya bentuk ini menjadi bentuk yang kita kenal gitu ya, kalau kita lupa ya. Nah, maka bentuk yang kita kenal adalah segitiga dan persegi 4 ya, segitiga dan persegi panjang. Nah, tentu saja kita bisa mengukur luas segitiga dan tidak asing lagi mengukur persegi panjang ya. Ya, kita satuannya kita terapkan di sini ya. Nah, jadi panjang ini kan V0 posisinya di sini ya. Jadi panjang dari ke sini ya, dari bawah adalah V0 dianggapnya. Kemudian VT kan di sini posisinya ya, di sini kan. Nah, secara lurusnya di sini. Berarti dari sini kan sumbu vertikal ya, itu adalah VT ya. Nanti nah selisihnya itu kan, selisihnya adalah delta V kan. Nah, pas jadi V0 ditambah delta V adalah VT gitu ya. Nah, udah jelas ya. Kemudian panjang ke sini adalah T ya, karena sumbu waktu itu. Nah, itu kan. Nah, kenapa kita menghitung luas ya? Nah, kenapa kita menghitung luas ya? Karena
Ya, sebenarnya kalau kita ya membuat grafik dari GLB ya, itu juga ya grafik yang sama ya, V versus T gitu ya. Maka jarak itu bisa diukur dengan luas daerah di bawah kurva. Kenapa sebut luas? Karena V dikali T kan luas ya. Karena apa? Karena V dan T nya adalah saling tegak lurus ya. Namanya grafik gitu ya, pasti sumbunya saling tegak lurus ya. Jadi kalau besaran dalam suatu sumbu dikalikan dengan besaran dari sumbu yang lainnya, pasti ya secara teori itu adalah luas gitu ya. Jadi panjang kali lebar begitu. Apalagi bentuknya segitiga atau persegi. Nah, jadi luas pertama kita sebut sebagai luasan satu atau persegi, dan ya bidang yang kedua namanya luasan dua atau segitiga ya. Nah, V kali T itu kan S ya. Nah, S itu jarak. Nah, jadi jarak itu V kali T. Nah, itu kalau dari rumus ya. Sekarang pendekatannya dari daerah di bawah kurva ya. Ini kan ada kurvanya ini. Jadi daerah di bawah kurva ini seluruhnya. Nah, daerah di bawah kurva ini kalau kita hitung luasnya ya, berarti V kali T gitu kan. Nah, dari pengertian itu maka kita bisa simpulkan bahwa jarak adalah sama dengan luas ya, kan. Nah, dari dua pernyataan, dua premis itu ya dalam matematik. Kalau dalam matematik kan premis pertama atau pernyataan pertama tadi dikatakan bahwa jarak adalah V kali T kan itu. Nah, kemudian premis yang kedua, V kali T dalam grafik V versus T adalah luas gitu kan. Nah, jadi kesimpulannya bahwa ulangi ya, premis pertama atau pernyataan pertama bahwa jarak adalah V kali T. Premis kedua bahwa V kali T adalah luas kan gitu. Nah, berarti kalau kita simpulkan bahwa jarak adalah luas. Nah, itu kesimpulannya ya. Nah, karena jarak adalah luas, berarti kita kalau ditanya jarak tempuh ya selama T itu ya, selama T detik atau T jam, maka kita hitung luasnya aja. Nah, itu kuncinya. Jadi kita hitung luasnya ya, ada yang sangat semangat sekali itu menghitung trapesium ya. Tapi anggap saja kita lupa gitu ya. Nah, maka kita harus mengingat bentuk yang familiar dengan kita, yaitu bentuk yang sangat kita kenal, yaitu persegi dan segitiga ya. Kita lihat ya, jadi luas ya, jarak itu disingkat dengan S ya, berarti sama dengan luas ya, luas daerah di bawah kurva. Nah, karena luas itu ada dua bagian ya, luas 1, luas 2 kan. Nah, luas 1 persegi. Nah, dalam hal ini berarti V0 dikali T kan, panjangnya tingginya V0 misalkan, lebarnya T, jadi V0 kali T ya, atau panjang kali lebar, bolehlah istilah saja ya. Nah, kemudian kalau segitiganya, luas segitiga luasan 2 ya, berarti setengah alas kali tinggi, setengah kali T ya, alasnya T misalkan tingginya delta V, jadi setengah kali delta P kali T ya, boleh ditukar ya posisinya. Nah, ini adalah sebenarnya rumus ini ya. Cuma rumus ini tidak populer gitu ya. Nah, tidak populer, padahal ini adalah rumus ya. Jadi suatu saat bisa digunakan. Nah, tetapi kita misalkan ingin merubahnya kan. Delta V itu adalah VT dikurang V0 kan, udah jelas. Jadi setengah kali VT kurang V0 dikali T ya. Kita ganti delta V-nya saja. Kemudian kita kalikan dengan T per T ya. Ini rekayasa ya, ingat. Rekayasa itu suatu upaya ya, upaya diadakan lah dengan tujuan untuk penyempurnaan ya. Nah, dan tidak merubah arti gitu ya, tidak merubah nilai. Nah, bagaimana merubah nilai ya? Kalau T per T ini kan 1, jadi siapapun yang dikali dengan 1 tidak akan berubah. Jadi yang lainnya nggak usah dikali T per T ya, cuman ini saja cukup ya. Nah, jadi karena